Betul nggak kira-kira tuh? Kayak soal jawab salamnya kalau orang mau tidur. Oke, saya doakan yang jawab salamnya semangat. Semoga Allah mudahkan kehidupannya. Yang jawab salamnya penuh dengan semangat dan antusias, semoga Allah sehatkan badannya. Cuma 3 orang ya, yang lain udah sehat semua. Dan jawab salam semangat, semoga maknanya tahun ini THR-nya nambah dari suaminya. Itu mulai kan. Saya pikir sebelum menikah itu perempuan itu sebelum nikah, jadi perempuan itu matre gitu ya. Tapi udah sebelum nikah sampai tua tetap masih matre kan ya. Tapi begitu dipancing dengan duit semangat ya. Yo, dan semoga saya doakan yang jawab salam semangat semuanya ditakdirkan umurnya mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tak kenal maka ta'aruf, nama saya di pertama biasa dipanggil EN. Hari ini saya izin, bukan maksud menggurui, karena sini banyak guru-guru saya, Ustaz Umair, dan kan ada Ustaz Adi, Ustaz Alvin, dan beberapa asatidz lainnya. Jadi sebenarnya tidak ada materi baru, yang ada memurojaah yang mungkin Ayu Bunda sudah pernah dengar, ya kan? Tapi mungkin dari hikmah yang berbeda. Oke? Tadi Masya Allah, begitu landing suara saya itu habis tadi. Dari kemarin full isi. Landing sini hampir tak bersuara. Saya minta sama Allah, ya Allah, aku tidak mau kehilangan amal soleh. Balikkan suara Engkau ya Allah. Suara ini punya Engkau ya Allah. Pinjam, walaupun cuma sebentar untuk berbagi. Atas izin Allah bisa muncul keluar lagi suaranya. Nah, mungkin karena doa mama semuanya, bapak sekalian, makasih atas doa. Baik, siapa yang bahagia hari ini katakan saya? Yang bahagia? Malaikat dia tuh, yang bahagia hari ini katakan saya? Coba. Tak sinkron antara saya gitu loh. Coba angkat tangan kanannya, tangan kanannya angkat. Tepuk pak sebelahnya. Saudara tepuk kanan kawan sebelahnya. Gini, tepuk punggungnya. Saudaraku. Ya. Alhamdulillah. Hari ini kita diperkenankan Allah untuk memenuhi undangannya menuju Baitullah. Saudaraku, aku tahu engkau ingin umroh ini bukan hanya sekedar ibadah, tetapi juga ingin menceritakan semua hajatmu kepada Allah. Dari cara dudukmu, sepertinya aku tahu masalahmu. Yang membedakan tanggal jatuh temponya. Coba. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, videonya bisa dimatikan biar orang fokus. Kontak videonya bisa di-freeze aja. Ayah Bunda rahmati Allah, kurang lebih sampai nanti jam 5:30 sore, ya kan? Kita akan belajar bersama-sama tentang apa yang harus kita persiapkan sebenarnya sebelum menginjakkan kaki di tanah suci. Oke? Ibaratkan banyak orang itu dalam setiap rangkaian ibadah terjebak hanya dari sisi persiapan teknisnya, lupa hal utama daripada perjalanan ibadah itu sendiri. Coba lihat, kalau orang mau akad nikah, apa yang paling disiapkan daripada pasangan pengantin dan keluarga besarnya? Apa? Tempat, gedung, apalagi? MUA, catering, pakaian diupik kemana dipa. Betul? Itu kan yang disiapkan kan? Barang antaran, uang panai,
Kenapa? Karena semuanya sibuk dengan aksesorisnya, lupa dengan esensinya. Betul? Ini kalau umroh hotelnya di mana? Bintang berapa? Jauh nggak jaraknya? Apa aja yang harus dibawa? Semuanya pertanyaan di seputar grup itu pertanyaan. Jarang saya menemukan jemaah, Ustaz. Dulu Rasulullah dari Madinah ke Mekah kenapa ya Ustaz? Dulu Rasulullah itu umrah pertama kali kapan ya? Nah, inilah yang membuat banyak orang bahkan pulang umrah jadi murtad. Ada banyak bahkan. Ada yang pulang umrah malah buka jilbab, banyak. Ada yang pulang umrah malah berpisah rumah tangganya, banyak. Kenapa? Karena ibadah ini bukan hanya sekedar siapa yang punya uang, bukan sekedar hanya siapa yang punya waktu dan tenaga. Enggak. Kita bisa berangkat kalau Allah sampaikan besok, bukan karena kita punya uang, bukan. Karena banyak yang punya uang juga tidak sampai-sampai, betul? Dan juga bukan karena kita punya niat. Banyak juga yang punya niat belum dimudahkan, dimampukan Allah. Tapi kenapa kita bisa hadir ke ruangan ini? Bahkan besok insya Allah menginjakkan kaki tanah suci karena Allah pilih. Ada yang baru 2 hari daftar nih, Bang Ani sama Bang Elvin. Ini mendadak umroh 2 hari yang lalu. Ini Ustadz dari Purwakarta. Kalau Nabi Isa diturunkan ke bumi nanti tugasnya memberantas Nabi. Oke, dia memberantas jomblo 2 orang ini. Habis angka jomblo di Purwakarta dibabat habis sama dia. Saya lihat kasih ya, sekali tanya waktu itu ketemu kemarin hari Jumat. Saya ketemu hari Jumat. Anda udah pernah umroh belum? Belum Ustaz. Ada paspor? Ada duit? Tidak ada. Tenang, ya kan? Gini caranya. Saya bilang gini caranya. Saya ajarkan cara bikin status. Cara bikin status berdoa mencuri empati Allah. Ya kan? Dia ikuti. Ada nggak yang mau didoakan di depan Baitullah? Silakan list doanya. Gitu aja statusnya. Karena saya selalu punya rumus, tolong orang lain, tolong agama Allah, Allah tolong kita. Jadinya dengan status begitu. Akhirnya ada orang tanya, memang kamu berangkat umroh? Memang kamu berangkat umroh? Enggak, kata dia. Kenapa? Tidak cukup duitnya. Ya sudah saya tambahkan, cobalah lihat. Dalam waktu singkat bikin status sebelum asar, pada asar jam 4 ada orang bantu. Coba lihat, Allah pilih. Masya Allah. Dan mungkin juga yang lain berangkat penuh dengan cerita dan sandiwaranya, betul? Cerita suka dukanya. Ada yang jual sapi, bukan? Yang pasti penuh perjuangannya. Nah, maka kita bisa sampai ke sini bukan karena kita punya niat, bukan karena kita, bukan kehebatan, karena punya niat kita pribadi, bukan juga karena kita punya kemampuan, tapi karena siapa? Allah yang pilih. Maka harus ikut aturan Allah. Oke, biar dapat nilai sesuai apa yang Allah janjikan. Kayak kita apa namanya? Sholat. Ada aturannya nggak kira-kira? Ada. Boleh nggak sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim? Udah kira-kira? Jangan dia langsung dikat langsung. Boleh nggak kira-kira? Nah maka demikian juga pelaksanaan ibadah umroh dan haji ada rulesnya. Nah, hari ini sampai sore nanti saya tidak akan jelaskan tentang teknisnya. Fikih dan rukunya alhamdulillah kita sudah belajar bersama Ustaz Sam tadi. Oke, kita sudah belajar di Google banyak. Insya Allah di perjalanan ini ada guru saya juga Ustaz Umair yang akan melengkapi hasanah keilmuan. Tapi saya ingin belajar bagaimana di antara jutaan jemaah umroh yang sampai ke Mekah dan Madinah kita menjadi perhatian Allah. Mau tidak? Mau tak kameranya tuh, cahayanya tuh menyorot ke kita? Mau tidak? Berapa mau? Katakan saya. Oke, masya Allah. Kan mulai semangat kan? Memang kalau berbicara tentang keuntungan kita semangat gitu. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, saya umroh pertama itu bukan sedang di kondisi baik-baik saja. Umroh saya pertama di
kondisi sedang punya utang miliaran, tepatnya 1,8 miliar. Ada yang berangkat ke sini sedang punya utang miliaran? Alhamdulillah ada ya. Nah, dan di saat umroh itulah, jadi kok bisa berangkat umroh walaupun punya utang? Di saat di kondisi sedang pelik, sedang tidak nyaman di kala itu, saya cuma berpikir satu-satunya cara menyelesaikan urusan yang tidak masuk akal ini adalah menghadirkan pertolongan Allah. Oke, sesuatu yang tidak bisa kita pecahkan dengan akal dan pikiran kita. Itulah waktunya menyerahkan kepada Allah. Jangan pernah ganggu dan jangan pernah kacau zonanya Allah. Anak bisnis bilang, mungkin kalau orang tua saya cuma PNS biasa, kalau hanya mengandalkan nabung kerja tak cukup menyelesaikan uang ini. Lalu ayah bunda rahmati Allah, kebetulan Allah kasih saya anugerah kemampuan bermain digital marketing atau internet lah gampang. Lalu ada seorang tokoh ingin maju jadi caleg, saya tidak punya kepentingan sama sekali minta uang, karena saya tahu dia orang baik, orang soleh, orang masjid. Bang, saya sini saya bantu, tidak cukup dengan hanya posting begini caranya biar banyak orang tahu. Dan saya bantu dan dia. Begitu bantu, tidak ada, demi Allah tidak ada sedikit pun berpikir untuk minta uang. Karena saya cuma mengimani ayat ini. Saya bukan ustaz, saya tidak hafal Quran, maka satu-satunya cara yang saya gunakan apa ilmu yang Allah kasih, itulah yang saya pakai gitu. Oke. Nah maka akhirnya saya gunakanlah kemampuan itu. Tiba-tiba beliau kasih, setelah bantu beliau kasih buku. Kata dia, ini ada buku bagus, coba ini kan suka baca-baca tentang motivasi. Buku apa bang? Judul bukunya Dikejar Rezeki. Kisah nyata seorang kontraktor di Yogyakarta, hutang 55 miliar selesai dalam waktu 5 bulan. Kok seperti dia tahu masalah saya bilang dalam hati. Singkat cerita, saya baca buku itu, inti saya mau cerita panjang nanti di momen di belakang Madinah kita cerita ya. Nah, tapi saya mau ceritakan dari buku itulah ada closingnya. Si kontraktor datang ke gurunya, ya udah, mending kamu pergi ke dukunnya dunia. Apa itu? Ka'bah, minta sama Gusti Allah pertolongan. Singkat cerita gitu. Nah, akhirnya pulang dari umroh itulah orang tersebut Allah takdirkan selesai utang. Lalu itu jadi seolah-olah jadi petunjuk, jadi ibroh. Oke deh, dengan uang yang ada saya gunakan untuk berangkat sama istri. Berangkatlah. Lalu guru saya bilang, jangan pernah minta lunas utang, jangan pernah minta bisnis, jangan pernah minta besarkan tambah kekayaan. Lalu minta apa? Sementara itu yang saya butuhkan, saya bilang, minta ampun. Saya nggak ngerti Quran 12 tahun yang lalu, nggak ngerti ayatnya, tapi sebagai orang yang sedang terpuruk, ikut aja lah. Akhirnya ngikut aja guru sekalian. Lalu guru saya bilang, nah ini saatnya. Nanti saya akan perjelas saat kita di Madinah. Waktu putaran ketiga, kan 7 kali putaran tawaf. Putaran ketiga itu saya nyebutnya putaran mulut. 1 putaran mata minta ampun, 2 putaran telinga, 3 putaran mulut. Ustaz Lukman tepuk saya, ente ngomong sama Allah, bilang sama Allah, minta ampunkan mulut yang berdosa ini. Lalu bilang, kalau Allah selesaikan urusan ini, kalau Allah selesaikan semua urusannya, maka ceritakanlah tentang kebesarannya. Jadi saya berputar di Ka'bah sambil ngomong, sambil melatap di Ka'bah. Tadi kan sudah dijelaskan sama Ustaz Sam, tidak ada bacaan khusus saat tawaf, betul? Kecuali dari rukun yang mani ke Hajar Aswad, doa sapu jagat. Selain Bismillah, Allahu Akbar, tidak ada bacaan khusus. Tapi saya diajarkan guru, usaha minta ampun. Maka di kala itu saya bilang, ya Allah, mulutku ini banyak dosanya, banyak dustanya, sering ngegibahin orang, pernah buat orang sakit hati ya Allah.
Tapi aku janji kalau kau selesaikan urusan aku ya Allah, aku akan ceritakan kebesaran-Mu ya Allah. Lewat mulut ini aku berdosa, dan mulut ini juga aku ingin nebus dosa ya Allah. Itulah bagus. Pada Allah pulang umroh, benar janji Allah, tiba-tiba secara teknis ada orang datang minta jualin anak kafir. Tiba-tiba kita jual anak istri, dan atas izin Allah kurang 5 bulan dari keuntungan jual tanah kafir itu selesai 1,8 miliar. Di situ masih kagum dengan Allah. Di situ Allah menepati janjinya, shadaqallahul azim. Dan sejak saat itu benar, Allah kabulkan doa saya. Ada orang datang, bang, saya ini curhat, mau curhat ke Ustadz di ketinggian. Saya lagi masalah rumah tangga, saya masalah dengan utang. Saya ceritakan yang saya kerjakan. Jangan minta macam-macam. Mintalah. Jadi pertanyaan saya sederhana waktu itu. Udah cerita panjang lebar, langsung kasih satu pertanyaan. Oke, udah selesai bang. Ada kakak-kakak curhatkan. Bang, kemudian saya ini kenapa curhat ke saya? Karena setelah bulan saya sudah khidmat sama Ustaz Lukman, jadi MC setiap acara. Jadi mau curhat ke Ustaz Lukman kejauhan, curhatnya ke saya gitu. Berharap saya sampaikan ke Ustaz Lukman. Terus beliau bilang, saya nih bang, gimana lah bang? Saya minjemin uang ke orang 7,5 juta. Janjinya 2 minggu, udah ditagih-tagih. Malah dia yang lebih galak, udah 2 bulan. Biasa kan? Itu memang sunatullah. Dia yang lebih galak. Terus masalahnya itu uang cicilan rumah bang, dan itu cicilan rumah ibu saya, ibu titipkan ke saya. Gimana saya ini harus mempertanggungjawabkan ke ibu? Kalau dilihat dari kacamata peristiwa olah TKP, menghadirkan reserse para malaikat dan sahabat reserse sekalian, yang salah siapa? Yang hutang kan? Tapi kalau dilihat dari kacamata tauhid, bahwasanya semua yang terjadi di dunia ini ada hukum sebab akibat, maka saya tanya, jadi kalau orang curhat sama saya nggak akan respon masalahnya, langsung saya mundur. Oke kak, boleh saya tanya satu hal? Boleh bang. Kakak biasanya sholat subuh jam berapa kak? Langsung, nggak kan? Tapi itulah yang diajarkan guru saya. Dan subuh di tempat kami itu jam 4:10, 4:15 gitu loh. Lalu dia dengan confident, dengan pede bilang, alhamdulillah bang, saya di sholat subuh jam 5:15 lah kan. Dari situ sudah saya ketemu jawabannya. Oke, apa jawabannya? Kalau kita kerja di sebuah perusahaan besar, terlambat 1 menit, 2 menit, 5 menit saja ada hukuman lagi kira-kira. Ada kan? Yang kerja di ASN, apel pagi hari Senin jam 7 pagi tutup lagi kira-kira. Kita tak pernah mikir kalau kita terlambat datang ke Allah, itu juga masih Allah lambatkan rezeki kita. Tapi gitu saya, manusia ini lucu. Ya, sama-sama manusia ini lucu. Pingin rezeki cepat, sholat sering telat. Pingin jodoh cepat, sholat sering terlambat. Apa sebelahnya? Sadar boy, Sadar bro. Yang gak enak tuh ada po istri sebelahnya, sama aja kan istrinya. Oke. Nah, disitulah akhirnya pelan ketemu Allah izinkan si A, wasilah si A, sampailah hari ini yang ngomong di depan gak pernah punya cita-cita ngurus masjid, gak pernah cita-cita ngurus santri, tapi Allah izinkan badannya dipakai. Semoga sampai mati dipakai sama Allah. Bang yang ngomong di depan ini bukan ustadz, saya sama ya teman-teman semuanya. Saya juga baru belajar, baru menyelesaikan studi S2-nya baru sekarang, ya kan? Baru belajar juga tentang kehidupan. Ya baru 13 tahun lah belajar tentang ilmu kehidupan. Nantinya, nah setelah itulah Allah takdirkan kelar. Lalu saya ingat sekali ada satu doa saya di akhir waktu takwada. Saya bilang sama Ka'bah, tunggu ya. Guru saya bilang, bro, bohong. Kalau haji kita yang umroh biasa, dosa kita banyak. Lalu jadi wasilah agar orang yang bisa berangkat ke Baitullah. Saya doa lagi, Ka'bah tunggu ya. Aku izin pulang, hamba izin pulang.
Nah, bahkan saya akan datang dengan lebih banyak lagi teman saya. Atas izin Allah, umroh pertama itu cuma berenam, saya suami istri, orang tua, partner saya, suami istri sama orang tua, berlapan. Umroh kedua Allah takdirkan satu bus jadi 40 orang. Umroh ketiga yang rekor, satu pesawat. Dulu mimpi umroh jauh, akhirnya Allah takdirkan, Allah kabulkan setahun sekali. 2012, 13, 14, 15, naik dari setahun sekali jadi setahun 2 kali. Dari setahun 2 kali naik setahun 3 kali. Sampailah 2024, saya tidak pernah minta. Maksudnya itu tidak pernah minta ngebet gitu ya. Cuma lewati, betul kata Ustaz Sam tadi. Ikuti aja takdirnya Allah. Allah takdirkan 2040 tiap bulan Bapak Ibu sekalian. November, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, berturut-turut. Karena kebetulan ada santri punya referan, amankan. Oke. Sekarang saya ingin tanya, mau tidak jadi hamba yang disambut oleh Allah dan dirindukan Allah untuk datang kembali ke rumahnya? Mau tidak? Mau? Mau. Maka ini rahasia yang mau saya sebagian. Ada waktu? Siap belajar? Oke. Nah, maka kawan-kawan, inilah tubuh intinya dari 2 hadiah yang Allah kasih. 1, Allah selesaikan masalah dunia saya. Yang kedua, Allah kabulkan untuk terus bisa datang kepadanya. Bahagia gak kalau punya kehidupan seperti itu? Dan ternyata itu bukan kebetulan, it's pattern, ini pola. Oke, coba tadi saya kan datang sedang di kondisi punya persoalan, punya hajat. Tapi ada gak saya minta hajatnya? Saya baru paham dan sadar. Nah, maka apa polanya? Setelah dirumuskan, setelah saya coba sederhanakan teman-teman sekalian, polanya kasih tahu ya. Nanti aja deh. Gini dulu supaya sama-sama rilis. Setelah ini saya kasih tahu. Tapi habis ini saya ingin tanya dulu, siapa yang sebelum datang ke sini sedang banyak sesuatu yang sedang dipikirkan? Ada? Ada? Coba angkat tangan. Oke, yang banyak dipikirkan, menyeruak di kepala yang banyak. Nah, sebelum saya kasih tahu yang pendek, saya minta yang bangku depan ini, bangku depan dari sini putar balik kursinya, ada ke belakang. Bikin kelompok berempat. Ayo. Nah, maka yang enak perempuan sama perempuan, Ahwat sama Ahwat, Ikhwan sama Ikhwan. Jadi tidak saling curhat. Silakan. Saya doakan yang mamanya pindah, Allah kasih hadiah haji secepatnya. Ayo, bikin kelompok berempat. Ibu gabung sini tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ibu gabung sini aja terima tidak apa-apa. Silakan. Bikin kelompok berempat. Bang, terbalik bang. Ayo semuanya bikin kelompok berempat. Bikin kelompok, silakan itu kelompoknya. Gabung berempat, ini berempat. Gabung berempat. Silakan. Gabung sini. Boleh. Sini aja nih, sini kurang nih. Ayo awat kumpul berempat berarti awat 1, 2, 3, 4 silakan. Silakan, yuk. Kumpul berempat. Dengan orang baru, dengan orang lama, asing. Orang baru, suka. Nanti jangan pindah sana. Bang Ino pindah sini, Bang Ino. Nanti bertiga sana. Sudah? Udah? Oke. Dengarkan saya. Handphonenya tolong dikembali diletakkan, jangan ada yang mengganggu pelajaran kita. Udah? Dengarkan saya. Memang dalam teknik untuk bisa mengenal Allah, kita harus kenal dulu dengan diri kita sendiri, betul? Saya kasih kesempatan ayah bunda masing-masing punya waktu 3 menit. Dengarkan? Oke, dengarkan saya dulu. Oke, 3 menit. Ngapain? 1.
dirasakan hari ini? Nama saya Lia, aktivitas saya ASN. Saya hari ini merasa haru. Saya hari ini merasa sedih. Sedih bilang sedih, bahagia bilang bahagia. Jangan menipu dirinya sendiri, oke? Sepakat? Oke, pertama kenalkan apa? Nama. Kedua, aktivitas. Ketiga, perasaannya. Yang keempat, harapannya. Harapan saya umroh ini semoga Allah bla 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 bla. Bukan tulis, belum. Cerita. Letakkan pensilnya. Memanglah orang Indonesia. Lain yang diperintahkan, lain yang dikerjakan. Letakkan pensilnya, oke? Letakkan pensilnya. Cerita. Ketika temannya bercerita satu, yang lain mendengarkan. Oke? Yang lain mendengarkan. Begitu cerita harapan, doakan semoga tahun ini, yang lain bantu aminkan. Setuju? Oke, saya ulangi ya. Nama, aktivitas, apa yang dirasakan, dan yang terakhir apa harapannya. Nah, yang lain bantu aminkan. Semoga aminnya teman-teman diaminkan oleh para malaikat. Setiap orang punya jangka waktu 3 menit. Oke? Oke, angkat tangan kanannya ke atas. Turunkan pelan-pelan ke arah kelompoknya. Oke, turunkan kelompoknya ke tengah-tengah gini, tengah-tengah. Nah, ya silakan. Nah, perhatikan yang tangannya masih lurus, glowing, putih, dia mulai duluan. Nah, yang tangannya masih perawatan itu mulai duluan. Nah, silakan. Nanti kakak mulai duluan. Silakan yang lain dengarkan. Bentar. Silakan. Kakak mulai duluan. Yang lain dengarkan. Ceritakan semua apa yang ada di hatinya, jangan ditahan-tahan. Jangan ditahan. Jangan ditahan-tahan, lepaskan isi hatinya. Nangis. Nangis, jangan ditahan. Saya hari ini sedang sedih dengan kondisi rumah tangga saya. Saya sedih baru ditinggalkan oleh orang yang saya percaya. Jangan tahan-tahan, lepaskan tangisan ini.
Oke, 1 menit lagi, ini orang terakhir. Oke, 30 detik. Sebagai manusia, kita tidak bisa melewati itu tanpa Allah. Apa yang membuat kita gelisah? Karena kita tidak paham rencana Allah. Saudaraku, percayalah, tidak ada takdir yang buruk dalam hidup ini. Kalau Nabi Yusuf tidak pernah dizolimi kakaknya, maka dia tidak akan jadi raja. Kalau Nabi Musa tidak pernah dihanyutkan ibunya, maka dia tidak akan pernah menjadi nabi. Demikian juga dengan kisahmu. Percayalah, ada kado indah yang Allah ingin berikan dalam kisahmu. Aku mengimani itu karena Allah yang menjanjikan di balik ujian ada hadiah yang Allah mau sampaikan. Saudaraku, aku mendoakan semoga Allah membersamai hidup
keimanan sampai di akhir hayat. Saudaraku, jika engkau senang, aku juga senang. Jika engkau sedih, aku juga sedih. Insya Allah bersama-sama dalam keimanan kita sama-sama membuktikan pertolongan Allah itu nyata. Saudaraku, jika satu saat nanti kita sudah meninggalkan dunia ini dan engkau tidak mendapatkan aku, tidak melihat wajahku di surga, tolong sampaikan ke Allah bahwa kita pernah bersama. Bersaksilah kepada Allah bahwa aku mengimani Allah, aku percaya kekuasaan Allah. Semoga kita bisa rangkulan lagi seperti ini di surganya Allah bersama baginda Rasulullah, bersama pasangan halal kita, bersama kakek nenek dan kedua orang tua kita, serta anak cucu keturunan kita. Terima kasih ya saudaraku, walau baru berjumpa tapi terikat dalam rasa. Sama-sama kita membuktikan pertolongan Allah. Alhamdulillah. Saling salaman, saling pelukan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang sudah, balikkan lagi bangkunya ke depan. Kayak anaknya bapak. Kayak anak. Sini dekat Pak.
episode, betul nggak kira-kira? Oke. Lalu pertanyaan saya, apa hubungannya masalah kita dengan niat kita umroh? Ada bisa cerita? Kenapa? Apa hubungannya kira-kira? Apa hubungannya? Kita sedang punya persoalan, ada cerita tentang suami tadi, cerita, maka saya pisahkan kesempatan mama cerita ditumpahkan tentang suami tadi, oke? Lalu apa hubungannya dengan kondisi kita yang sedang tidak nyaman hari ini dan undangan Allah ke Baitullah? Yang tahu kira-kira? Siapa yang berniat sampai ke depan Ka'bah atau di Nabawi menceritakan keluh kesah tadi di masjid ada? Ada? Oke. Baik. Berapa orang? Banyak? Siapa yang pengen umroh ini harapannya rumah tangga ini bahagiakan Allah, katakan saya. Oke, berarti sekarang tak bahagia. Siapa yang berharap umroh ini hutangnya lunas, katakan saya. Ada rupanya. Siapa yang berharap umroh ini berharap dikasih keturunan sama Allah, katakan saya. Oke, ada lagi berarti. Iya. Kurang sekarang. Kurang, gas lagi. Tapi tetap satu pabrik kan? Ganti pabrik. Siapa yang berharap umroh ini Allah kasih anak soleh dan soleha? Oke. Siapa yang berharap umroh ini istrinya lebih taat pada suaminya? Iwan curhat pada suamimu. Oke, baik. Kecil sedikit. Salahkah hajat-hajat tadi? Tidak. Balikkan ke tab. Salahkah hajat-hajat tadi? Tidak. Tidak ada yang salah. Cuma saya ingin kasih tawaran yang lebih mahal daripada sekedar persoalan antum. Mau enggak utangnya lunas? Mau enggak tubuhnya sehat? Dikasih jodoh? Kalau mak doanya tambahan, tubuh gigi katanya. Mau kan? Tapi belum tentu dapat surga. Mau enggak kira-kira? Hah? Kau mulai tiga. Yang jawab yang usia senja aja. Yang lain mikir jawabnya. Mau enggak utangnya lunas, bisnisnya meledak, istrinya anak uangnya banyak, hartanya berlimpah, tapi belum tentu dapat tiket surga. Mau? Mau nggak dapat surga, tapi tetap seperti sekarang, istri sekomel? Mau nggak? Mau. Tuh, hebatnya manusia kan, dia bisa ngatur Allah itu loh. Sekarang saya ingin tanya, Bapak Ibu sekalian, tahu nggak sih kenapa lah apa yang kita inginkan belum tentu sama dengan kejadiannya? Betul udah kan? Kata apa harapannya kan saudara? Tadi tuh saya lihat penuh dengan harapan. Harapan saya karena dosa saya yang terlalu banyak hingga ujian berat sampailah order dapat hadir ke rumah saya, mengangkat saya kembali pulang, dan saya akan tetap sejati-jatinya agar Allah ampuni dosa saya dan agar Allah pertemukan saya dengan kekasihnya Muhammad Rasulullah SAW. Dan harapan saya ingin hidup normal seperti layaknya Allah ciptakan hamba yang lain. Perjalanan saya sampai ke Bogor, terima kasih cahaya Allah. Benar, Bapak Muhammad Irfan yang telah mengantarkan saya sampai bisa bersujud di Baitullah. Jazakumullah khairan semua. Irfan Irfan Ustaz yang telah saya ikuti di Baitullah, dan saya mengikutinya terus sekarang Allah pertemukan dengan saya. Saya tidak akan bahagia, tapi saya mendoakan seperti malam yang saya bisa. Saya tidak punya modal abang. Itu yang saya sampaikan, saya umatkan dari hati Allah. Allah ijabah semuanya.
yang kita inginkan, yang hari ini kawan-kawan gariskan, tidak sesuai dengan kenyataan karena kita bukan Tuhannya. Betul? Yang benar Tuhan yang mengatur hamba atau hamba yang mengatur Tuhan? Yang benar Tuhan yang mengatur hamba atau hamba yang mengatur Tuhan? Secara teori. Kalau kita terima Tuhan yang mengatur hamba, lalu kenapa kita harus bersedih ketika diatur? Kalau benar Tuhan yang mengatur seorang hamba, lantas kenapa setiap doa kita yang justru mendikte Allah? Saya sedang tidak berbicara dengan orang-orang yang di luar sana, tapi yang orang-orang pilihan, orang-orang spesial. Harusnya yang berangkat ke Baitullah itu penghafal Quran, ustadz, hafiz, jualan MTQ. Tapi kita, para pendosa yang dipilih sama Allah, tapi Allah ingin kasih satu kebaikan kepada kita. Kenapa kita itu tidak adil sama Allah? Cuma mau menerima ketika kita dikasih hadiah, lalu menolak ketika Allah kasih susah. Padahal susah dan bahagia itu sepaket. Sebagaimana teman-teman yang berumah tangga mempertahankan rumah tangganya, sepaket. Punya istri yang aktif, yang bisa mungkin overall wajahnya cantik, ya sepaket lah dia pasti suka ngomel. Betul? Punya suami yang ganteng, yang kerja di perusahaan besar mungkin, ya sepaket. Mungkin banyak tantangannya karena harus meeting ini dan sebagainya. Tapi kenapa tetap dipertahankan? Karena ada rasa cinta. Lantas kenapa kita bersedih ketika Allah menyebutkan tentang kesusahan? Adalah sebutkan setiap yang bernyawa pasti mati, kami akan uji manusia dan keburukan dan kebaikan. Lalu kenapa kita bersedih? Bahkan jangan-jangan, saya yakin sekali, jangan-jangan maksiat kita ini bukan lagi riba, udah lewat, kita udah taubat riba. Maksiat kita tuh bukan lagi kita, mohon maaf, pernah mendekati zina, kita udah lewat masa-masa pacaran dulu. Dan takut ayat-ayat Allah. Maksiat kita tuh bukan lagi tak sholat, ini ahli ibadah, saya yakin sekali. Maksiat kita tuh bukan karena kita tak baca Quran. Maksiat kita tuh bukan kita karena tak sedekah. Tapi ada hal yang kita tidak sadar itu jadi maksiat. Apa itu? Mendikte Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal itu 2/3 malam. Kita puji Allah. Lalu kita dikte ya setelah itu. Allah minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Pertanyaannya kata Allah, kalau aku kabulkan, apa kepentingan untukmu? Bukankah aku menciptakan engkau sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah? Lalu kenapa pula kau seperti owner perusahaan yang mendikte, yang bilang staffnya, tolong jaga fotokopi, tolong cuci mobil saya, tolong siapkan ruangan meeting, tolong siapkan kendaraan. Betul nggak? Apa sadar kita seperti itu? Jarang sekali kita seperti Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatak alaihi. Ya Allah, karuniakanlah aku kesyukuran ya Allah atas apa yang sudah Engkau berikan kepada aku dan kepada kedua orang tua. Wa an a'mala sholihan, ajarkan aku ya Allah apa yang Kau mau untuk hidupku ya Allah. Ada seorang karyawan baru masuk kantor di hari pertama, harusnya dia datang dengan perkataan bos, kebetulan perkenalkan saya kembali bagian operasional, kira-kira apa satu pekan ini yang harus saya kerjakan, gitu kan adabnya, betul? Kalau ada karyawan tiba-tiba masuk kantor, bos, kalau bos saya akan gampang kerja, tolong siapkan saya MacBook baru, sama saya pintu ruangan yang agak besar, ada sofanya, sama siapkan satu asisten cleaning service sama office boy biar saya gampang kerja. Kira-kira kalau ada karyawan kayak gitu, walaupun dia pintar sekalipun, adabnya benar tak kira-kira? Saya bukan bicara tentang benar dan salah. Boleh minta sama Allah, tapi saya pengen tawarkan yang lebih. Ini tentang adab. Kan tadi saya mulai dengan perkataan
kubur, semua hajatnya dikabulkan Allah. Lalu diundang Allah berkali-kali. Itu tidak kita. Sepakat? Dan kalau Allah cinta sama hambanya, satu, salah satunya adalah Allah orang yang didudukkan Allah. Sebagaimana Allah bahkan pernah titip salam kepada Khadijah. Maka saya mulai satu momen Allah menceritakan isi hatinya, dan saya ingin luruskan. Lantas kenapa tadi kita sedih? Karena kita tidak pernah tahu dan tidak pernah bisa membaca maksud Allah. Nabi Yusuf itu kan dibuang sama kakak-kakaknya masuk di dalam sumur. Logika berpikirnya tunggu ya, keluar aku cari dia nih, aku laporkan ke abang-abangku, ya kan, aku kasih tahu gitu loh. Logikanya kan demikian, betul? Tapi apakah itu dilakukan Nabi Yusuf? Bahkan di akhir ceritanya Yusuf tidak pernah memberitahu kepada ayahnya, abang-abangnya menciderainya. Kalau Yusuf punya dendam waktu itu dan balik dan Nabi Sumat mencari abang-abangnya, jadi raja di pikirannya. Dan teman-teman tahu, di balik meninggalnya Khadijah, wafatnya Hamzah, dan ayat Quran sudah tidak turun selama 6 bulan, tahun kesepian Rasulullah, bahkan berdakwah di Taif habis dilempari, dicaci maki, dicerca. Ada kado besar ya Rasulullah. Isra Mi'raj, berjumpa sama Allah. Kawan, apa yang dirasakan dirasakan? Bisa. Perasaan bahagia. Ada partner hidup yang berdasarkan hidup. Untuk sakit dan pasti. Wahidah, kalau Allah boleh hadir dalam kesempatannya untuk melewati bukti malaikatnya dalam mimpi kakak, lalu dia bisikkan, Wahidah, gak ada orang yang masuk surga itu karena sholatnya, karena ngajinya, karena puasanya. Semua cerita orang masuk surga itu dikarenakan amalnya. Sengaja membuat ibu ini sakit biar kau beramal di luar, biar kau sabar, biar kau kayak Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah dan membuat dia ditakdirkan masuk surga. Bukan hanya dia masuk surga, bahkan tidak, aku ingin kau juga mengajak ibumu, ayahmu, dan anakmu masuk surga. Wasilah kalau kau ridho dan ketakwaan. Kalau kayak gitu sedih dan kalau kita orang begitu. Yang membuat kita sedih itu karena kita belum tahu rencana Allah. Boleh paham? Sudah, apa tadi yang disedihkan kalau ngobrol itu? Cobaan hidup yang sibuk-sibuk. Ada yang tanya sama saya, Ustaz, katanya ujian itu pasti berlalu. Ada yang bilang begitu, ujian itu pasti berlalu. Kok ujian saya tak habis-habisnya Ustaz? Coba baca terjemahan ayat kedua sama-sama. 1, 2, 3, terjemahnya aja. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami orang beriman dan mereka tidak akan selamat? Tuhan kita Allah, malaikatnya, lalu kitabnya adalah Quran, kita akan selalu dipuji. Maka tidak ada ujian berlalu, yang ada ujian lalu lalang. Ujian lalu lalang, silih berganti.
hambaku yang bernama Nuh saja yang sudah 900 tahun berdakwah, aku buat anaknya untuk tidak taat kepada sebagai bentuk permainan. Apakah Tuhan yang adalah anaknya? Apakah yang membuat dia setia dalam anaknya? Atau ini? Dan ini untuk kita semua. Ini pertanyaannya, apa yang membuat kita sedih? Jawabannya ini dia. Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat ke-38. Qulnah bitu minha jami'a fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a huda ya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini ayat hadiah dari Allah kepada Adam dan Hawa ketika diturunkan dari surga dalam keadaan berpisah. Allah kasih pesan, tetaplah semurka-murkanya Allah, itu kasih sayangnya lebih besar. Saya tahu di antara kita mungkin ada yang merasa punya kesadaran banyak dosa, tapi wahai saudaraku, sadarilah kasih sayang Allah lebih besar daripada murkanya. Allah mengatakan, ya kan, apa barang siapa mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa takut dan juga tidak ada rasa bersedih hati. Oke, berarti kalau ada orang yang takut dan bersedih, tandanya dia sedang tidak punya apa? Tidak punya petunjuk. Kesedihan itu muncul kalau kita tuh tidak punya petunjuk. Nah, kita ngakunya bertuhan, kenapa tidak dapat petunjuk? Karena setiap kali kita datang ke Allah, kita tuh sibuk menceritakan tentang kepentingan kita, bukan mencari apa yang Allah mau. Itulah yang jadi persoalan selama ini. Gimana aku mau kasih petunjuk? Apa yang tadi ngomong? Kau yang curhat terus. Gimana aku mau kasih pesan? Kau belum selesai dengan urusanmu. Kau masih sibuk dengan hal